Selamat malam Bapak, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dufan Antonius, NIM 17030080017. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review buku 7 dengan judul Kesehatan dan Pekerjaan Sosial dalam mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Yang pertama, pengantar kesehatan dan pekerjaan sosial. Sepanjang sejarah, pekerjaan sosial telah memainkan peran penting dalam perubahan perawatan kesehatan. Sistem pengantaran dari pergerakan rumah pemukiman hingga saat ini, pekerja sosial adalah profesional, di mana bagian penting dari jalinan perawatan kesehatan melayani beragam individu di seluruh rentang hidup, berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, mengadvokasi untuk meningkatkan akses dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang paling rentan. Dengan populasi yang beragam ini, menggarisbawahi kontribusi unik yang dibuat pekerja sosial dan tantangan yang mereka hadapi dalam praktik kebijakan dan penelitian. Selama dekade terakhir, sistem perawatan kesehatan di Amerika telah berjalan perubahan substansial, seringkali didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas perawatan, mengandung eskalasi biaya, meningkatkan akses, dan meningkatkan hasil perawatan kesehatan. Tetapi baru-baru ini mulai bangkit kembali. Organisasi for Economic Cooperation and Development 2016, perbandingan belanja perawatan kesehatan internasional menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih melebihi negara lain, membelanjakan 17,8% dari domestik bruto produk pada perawatan kesehatan. Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau telah dijelaskan sebagai undang-undang perawatan kesehatan yang paling penting yang diberlakukan Amerika Serikat sejak penciptaannya. Dari Medicaid dan Medicare pada tahun 1965 menurun dari 16% pada tahun 2010 menjadi 8,9% dalam 6 bulan pertama tahun 2016, membandingkan Amerika Serikat dengan 11 negara industri. Dalam laporan ini, Amerika Serikat menduduki peringkat terakhir atau hampir terakhir dalam dimensi akses, efisiensi, dan kesehatan, dan peringkat kelima dalam kualitas perawatan, meskipun pengeluaran perawatan kesehatan lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara lain secara global. Amerika Serikat tertinggal dalam indikator perawatan kesehatan kritis. Latar belakang perspektif sejarah. Persimpangan pekerjaan sosial dan kesehatan dapat ditelusuri kembali ke masa misabetan miskin, hukum 1601 dan Amerika kolonial. Nyatanya, Al-Mouseb pertama kali dibangun menjadi rumah individu yang miskin, cacat, atau tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka. Satu dari Al-Mouseb pertama didirikan di Boston pada pertengahan tahun 1060-an. Pada tahun 1713, William Penn mendirikan rumah makan dekat Philadelphia untuk melayani penduduk Quaker di New York, rumah miskin kota New York, yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Bellevue, dibangun pada tahun 1737. Secara signifikan mengubah wajah Amerika pada tahun 1830-an, sebagian besar kota di Amerika telah mengadopsinya. Bantuan miskin berbasis institusi perawatan kesehatan selanjutnya dibentuk oleh pembentukan American Medical Association yang berfokus pada pengembangan dan menetapkan standar seragam untuk etika, pendidikan, pelatihan, dan praktik. Organisasi amal berbasis gereja dan sekuler terus mengenali cara-cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan imigrasi. Pendekatan ilmiah untuk amal mengarah ke investigasi dan pendaftaran untuk individu yang membutuhkan amal. Sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap industrialisasi dan imigrasi, pemindahan rumah pemukiman difokuskan pada reformasi sosial dan penyebab kemiskinan lingkungan berdasarkan Schaffner. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kelas
dan ras untuk menghilangkan sumber kerusuhan dan untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dan kondisi kerja. Pada tahun 1989, Glenn Adam dan Helen Genstar mendirikan Woolworth Chicago untuk menjadi pusat keterlibatan sipil dan sosial, penelitian dan advokasi untuk kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi kawasan industri di kota. Pada tahun 1893, Lillian Wall mendirikan Henry Street Statement, rumah pemukiman pertama di New York City. Keterlibatan pekerjaan sosial dalam kesehatan masyarakatnya juga ditelusuri kembali ke gerakan rumah pemukiman dengan fokus pada sanitasi penyakit kontrol. Pada waktu yang sama, Richard yang belajar sebelumnya dengan Jones mengatur di unit layanan sosial yang semua karyawannya di Boston. Di Rumah Sakit Umum Mascot, Pusat Medis Johns Hopkins dan Baltimore adalah satu unit rawat inap pertama. Munculnya pekerjaan sosial di rumah sakit keduanya, pengaturan memajukan bidang perawatan kesehatan dengan pertumbuhan pekerjaan sosial rumah sakit, kesehatan masyarakat dan perluasan perpindahan rumah pemukiman di seluruh negeri. Pembaharuan termasuk banyak masyarakat pekerja membentuk platform Partai Progresif pada tahun 1912. Ini memajukan munculnya asuransi sosial, kesejahteraan anak, dan kebijakan ketenagakerjaan saat ini. Sebuah profesi perdebatan tentang laporan ini ditantang dan berlanjut selama bertahun-tahun. Pekerja sosial terus mendefinisikan profesi dan memainkan para integral dalam penyediaan, penyampaian layanan, dan intervensi untuk menangani fisik individu dan kebutuhan perawatan kesehatan mental. Selama tahun 1920-an terjadi pergeseran yang signifikan akibat jatuhnya pasar saham pada tahun 1929 dan depresi pasar besar. Kelaparan, pengangguran, dan kerugian menjadi wajah Amerika. Pada awal demonstrasi massa dan tuntutan untuk tindakan bantuan berada di garis depan. Ketentuan awalnya dianggap sebagai program sementara UU Jaminan Sosial memiliki tempatnya dalam sejarah dan hari ini. Pada tahun 1948, kesehatan sebagai hak asasi manusia dimaksudkan dalam pasal 25 Deklarasi Universal. Hak asasi manusia sebagai salah satu hak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk perawatan medis dan sosial yang diperlukan. Hal itu ditegaskan kembali dalam pasal 12 Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menyatakan setiap orang memiliki hak menuju kenikmatan standar fisik dan mental tertinggi yang telah dicapai kesehatan. Serta dalam Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan itu, Konvensi Hak Anak, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga, dan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Hak atas kesehatan juga diakui oleh nasional. Konstitusi di seluruh dunia, WHO, organisasi PBB yang bertugas mempromosikan kesehatan, mendefinisikan kesehatan di dalamnya. 1946 pembukaan konstitusinya sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau ketidakberadaan, dan merupakan salah satu yang mendasar hak setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan, politik, ekonomi, atau kondisi sosial lainnya. Selama tahun 1960-an, inisiatif kesehatan dan kesejahteraan sosial tumbuh kembali. Presiden Kennedy fokus pada kemiskinan dan keadilan sosial sangat signifikan. Itu adalah karya Martin Luther King Jr. sebagai pemimpin dan penyelenggara hak sipil yang membentuk kembali Amerika. Pidato
mimpi membantu mengubah bangsa dan lebih mengakui perjuangannya dan ketidakadilan Presiden Kennedy, mendukung pekerjaan King dan hak sipil, tetapi tidak sampai setelah pembunuhannya, babak program hak-hak sipil dan anti kemiskinan dimulai. Presiden Johnson lah yang meluncurkan perang melawan kemiskinan dan Medicare dan Medicaid, ditambahkan ke Undang-Undang Jaminan Sosial pada tahun 1965. Tindakan legislatif yang signifikan ini membuka jalan untuk menangani kebutuhan perawatan kesehatan di masa depan, pekerjaan sosial, dan ketertiban dalam kesehatan masyarakat juga harus berkembang pada tahun 1960-an. Tahun 1980-an membentuk kesehatan masyarakat secara nasional, mendapatkan sindrom defisiensi imun. AIDS pertama kali didokumentasikan pada tahun 1981 melalui karya para pemimpin dan aktivis, termasuk Jonathan Mann, direktur pertama program AIDS Global WHO. Mereka membantu mendidik orang lain tentang penyakit itu. Mann menekankan hak individu dan ketidakadilan dalam perawatan kesehatan dan difokuskan pada pencegahan yang membatasi penyebaran penyakit, pertumbuhan masalah baru dalam perawatan kesehatan dan model penyampaian perawatan kesehatan surut dan mengalir. Prioritas penanganan perawatan kesehatan untuk kelompok populasi dibentuk lebih lanjut, misalnya dalam penyalahgunaan zat. Program baru dikembangkan yang meningkatkan pertumbuhan pasien rawat inap dan rawat jalan. Program untuk membantu orang-orang dengan alkohol dan masalah penyelenggaraan zat.